Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Senang ya rasanya bisa bertemu kembali setiap hari Minggu, dan Cik Christine berharap supaya teman-teman sekalian bersama keluarga sehat selalu, bahagia selalu bersama Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini, untuk hari baru ini ya Tuhan. Terima kasih kami semalam boleh beristirahat, kami hari ini, pagi hari ini, hari baru ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, segar, dan penuh ucapan syukur padamu. Bapa, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenarannya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan setiap kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah Bapa, menyerahkannya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mohon dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pernah punya idola nggak? Sekarang kan lagi terkenal nih, kayak ada BTS, ada NCT, ada EXO, ada Blackpink, ada siapa lagi ya? Martin Garrix mungkin, atau yang suka anim-anim gitu, Naruto, Sasuke, Doraemon mungkin. Lah, pernah nggak mereka kalian tiru? Dalam artian, oh aku ngefans nih sama mereka, aku ngefans sama ini. Terus tatanan rambutnya, gayanya, pakaiannya, tingkah laku mereka seperti apa, teman-teman tiru. Di Jepang ada yang bernama cosplay. Ada suatu acara bernama cosplay di mana mereka yang para pecinta anim, mereka akan berlaku, mereka akan berdandan dan juga berakting bahkan seperti tokoh anim yang mereka sukai. Sampai potongan rambutnya, pakai wig, pakai dandanan ini itu. Misal seperti robot, ya akan menjadi seperti robot. Mereka benar-benar menjadikan tokoh anim, tokoh yang mereka suka, figur yang mereka idolakan itu diteladani sungguh-sungguh. Mereka akan menjadi seperti itu. Seru ya? Mungkin habis ini teman-teman bisa cek nih, misal di YouTube, bagaimana cosplay itu. Nah saat ini apa sih hubungannya Ci antara cosplay, antara teladan dan juga firman Tuhan hari ini? Hari ini temanya yaitu menjadi teladan dalam kasih. Tuhan Yesus juga sering meninggalkan teladan. Banyak meninggalkan teladan selama Tuhan Yesus ada di bumi ini. Salah satunya adalah teladan kasih. Ya, ada begitu banyak contoh, salah satunya Cici ambil dari prosesi pembasuhan kaki pada saat perjamuan malam terakhir. Yuk dibuka Alkitabnya, kita baca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku."
Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Konteks bacaan Alkitab hari ini terjadi pada saat yang menegangkan, penuh emosi, penuh gejolak yang ada di dalamnya, karena terjadi pada saat perjamuan malam terakhir. Waktu Tuhan Yesus nggak banyak, teman-teman. Tinggal besok dia sudah akan diserahkan kepada para orang Farisi, para ahli Taurat, untuk dihakimi dan akhirnya akan disalibkan. Tuhan Yesus yang sebagai manusia sejati pun juga merasakan galau, sedih, campur aduk semuanya. Kita aja yang manusia biasa coba besok mati. Coba tahu besok mati, waktuku tinggal 24 jam. Ada banyak hal yang belum aku kerjakan, ada banyak hal yang belum aku selesaikan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus inginkan dengan waktu yang sedikit itu, ia ingin memberikan wejangan-wejangan terakhir kepada para muridnya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Para murid malah ribut-ribut gak jelas, memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kontras sekali. Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kerendahan hati, para murid malah ingin menyombongkan diri mereka. Lalu Tuhan Yesus mengambil sebuah langkah sederhana namun bermakna sangat dalam, yaitu ia membasuh kaki para murid. Pada zaman itu, pembasuhan kaki dilakukan oleh seorang yang lebih muda, oleh seorang yang lebih rendah kedudukannya, dilakukan kepada yang lebih tinggi kedudukannya atau yang lebih tua. Contoh, seorang hamba kepada tuannya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang istri kepada suaminya, seorang murid kepada gurunya, bukan sebaliknya. Karena memang itu lazimnya mereka pada saat itu. Tetapi di sini saat ini Tuhan Yesus berkebalikan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan malah melakukan yang sebaliknya. Ia merendahkan dirinya, ia merendahkan hatinya, ia membasuh kaki para muridnya. Dan juga tradisi di sana, pembasuhan kaki biasanya dilakukan pada saat tamu pertama kali berkunjung ke rumah. Karena di sana kan padang pasir, padang gurun. Padang pasir terutama ya, kaki mereka berjalan kotor. Masuk ke rumah pasti dibersihkan dulu, baru ketemu dengan tuan rumah, dengan keluarga, apa segala macam. Tetapi ini dilakukan Tuhan Yesus pada saat perjamuan makan malam. Sungguh tidak layak waktunya, tidak seharusnya waktunya.
Karena ketidaksesuaian waktu ini, itu berarti Tuhan Yesus melakukannya dengan rela, dengan kerelaan hatinya yang didasari oleh kerendahan hati, didasari oleh kasih. Apa sih yang ingin Tuhan Yesus ajarkan di dalam prosesi pembasuhan kaki ini, teman-teman? Ada 3 hal, teman-teman, yaitu yang pertama, demonstrasi kasih yang sempurna. Diambil dari ayat 1 sampai yang kelima. Tuhan Yesus merendahkan hati dan dirinya bagi pelayan, bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus rela menanggalkan jubahnya. Di sana dikatakan, di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, kemudian mengambil basi, mengambil kain lenan, diikatkan ke pinggangnya. Itu merupakan suatu pakaian yang dipakai seorang hamba pada saat melayani Tuhan mereka. Pada saat menyeka kaki Tuhan mereka, dia meninggalkan bajunya, meninggalkan kebesarannya untuk melayani tuannya. Ini sangat kontras, teman-teman, jika dibandingkan dengan murid yang rebutan posisi terbesar di antara mereka. Dunia mengajarkan untuk kita berlomba menjadi yang utama dan pertama, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kerendahan hati. Yang lebih menarik lagi, Tuhan Yesus juga membasuh kaki Yudas Iskariot. Tahu siapa ya Yudas Iskariot? Murid Tuhan yang dipakai iblis, yang dibujuk iblis untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tahu dong Tuhan Yesus siapa yang akan membunuhnya, siapa yang akan mengkhianatinya, tapi Tuhan Yesus tetap kasih. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih kepada yang akan berbuat jahat kepadanya. Tanpa kasih, kerendah hatian adalah kesombongan dan kemunafikan. Yang kedua, simbol pembersihan dosa di kayu salib dari ayat 6 sampai ke 11. Tadi Cik Christine mengatakan Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan sekian. Itu menggambarkan Tuhan Yesus rela meninggalkan kebesarannya, rela meninggalkan keagungannya. Bahkan ia rela turun ke dunia menjadi seorang bayi yang lemah. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi aku berdosa berulang kali, Cik Christine pun juga. Tapi salib Tuhan Yesus sekali saja, manfaatnya luar biasa, teman-teman. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan yang ketiga, teladan hidup orang Kristen, ayat 12 sampai 17. Setelah Tuhan Yesus selesai melakukan pembasuhan, ia menanyakan arti dari tindakan itu kepada murid-muridnya. Murid-murid langsung jawab, ya Tuhan, itu karena Engkau guru dan Tuhan. Ya betul, mereka memang meyakinkan, mereka mengiyakan bahwa Tuhan Yesus guru dan Tuhan. Pada saat guru dan Tuhan kita mengajarkan kita untuk merendahkan hati, untuk mau rela melayani sesama tidak hanya yang tinggi, sesama tidak hanya yang kaya, sesama tidak hanya yang cakap rupanya, cantik rupanya, tetapi sesama yang juga rendah, sesama yang terbuang, sesama yang mungkin menyakiti hati kita, sesama yang mungkin kita sulit untuk mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati, untuk mengampuni mereka, untuk melayani mereka. Memang tidak mudah, teman-teman, tapi bersama Tuhan Yesus, Dia akan memampukan kita melakukan semuanya. Saat Tuhan Yesus menjadi guru kita, mampu untuk melayani murid-muridnya, bahkan orang yang mengkhianatinya, kita pun juga diajak, kita diajar dan juga dituntut untuk memiliki kerendahan hati. Untuk memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
Selamat belajar bersama Ci Christine juga. Terus belajar bersama teman-teman, bersama guru-guru pembimbing Madecoy untuk terus memiliki kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini tentang kerendahan hati Tuhan. Kami masih diselimuti dengan tinggi hati. Kami masih mencuri-curi pujian dan kesombongan untuk diri kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh Engkau tegur, kami boleh Engkau sapa, dan kami boleh Engkau ubahkan Tuhan untuk menjadi rendah hati, untuk boleh mau melayani sesama kami, untuk mau boleh merendahkan diri, menjadi pelayan bagi sesama, menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami walaupun kami masih kecil, masih banyak hal yang belum kami ketahui. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami, senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami untuk boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, jagai kesehatan kami, jagai keluarga kami. Doa juga untuk pandemi ini supaya segera berakhir ya Tuhan. Untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong mereka. Untuk negeri ini Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.